Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Soleh Mustaqim, mahasiswa program studi pendidikan Islam kelas C2 PJJ di UIN Sibar Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Syekh Abdullah Nasih Alwan, yaitu pembahasan az-zawju i'tiqa'u wastiyar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak Asep Hamdani, MPD. Adapun kutipan yang menjadi fokus pembahasan kali ini adalah Al-Aslamu Bitashri'ihi Sami Manazamahu Asyamal Qad wada'a amama kulla minal khutbah wal mahtubah qawaid wa ahkama in ihtadi an-nasu bihadiha wa masyaw ala nahjiha kana zawaju fi ghayati tafahum wal mahabbah wal wafaq wa kanat al-usrati al-makawwanah minal banin wal banat fi zarwatal ayman al-makan wal jisma as-salam wal khalaq wal akhlaq al-qawim wal aqala an-nadij wan nafsiyatul mutmanatil as-sofiyah, yang artinya Islam dengan syariat yang luhur dan sistemnya yang sempurna telah menetapkan berbagai aturan dan ketentuan bagi calon suami dan calon istri. Apabila manusia mengikuti petunjuk tersebut, maka pernikahan akan berjalan dengan penuh saling pengertian. Cinta kasih dan keharmonisan keluarga yang terbentuk akan melahirkan anak-anak yang memiliki iman yang kuat, tubuh yang sehat, akal yang mulia, akal yang matang, serta jiwa yang tenang dan bersih. Melalui kutipan ini, Syekh Abdul Nasih Alwan ingin menjelaskan bahwa pendidikan anak sebenarnya tidak dimulai ketika anak lahir, bahkan tidak dimulai ketika anak sudah masuk sekolah, melainkan pendidikan anak dimulai jauh sebelum itu, yaitu sejak seseorang memilih pasangan hidup. Banyak orang menganggap bahwa pernikahan hanya urusan pribadi antara laki-laki dan perempuan. Padahal, dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan generasi yang akan lahir. Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan manusia memilih pasangan secara sembarangan. Islam memberikan pedoman agar seseorang mempertimbangkan agama, akhlak, kepribadian, dan kualitas moral calon pasangan. Pada awal kutipan, penulis mengatakan bahwa Islam dengan syariatnya yang luhur telah menetapkan berbagai aturan bagi calon suami dan calon istri. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga mengatur kehidupan keluarga. Bahkan urusan memilih pasangan pun mendapat perhatian yang sangat besar karena keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Kemudian penulis menjelaskan bahwa apabila manusia mengikuti petunjuk Islam dalam memilih pasangan, maka rumah yang dibangun akan dipenuhi dengan at-tafahum atau saling pengertian. Saling pengertian di sini sangat penting dalam kehidupan keluarga, karena setiap anggota keluarga memiliki karakter, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda. Dengan adanya saling pengertian, berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Selain itu, akan tumbuh al-mahabbah atau cinta kasih. Cinta dalam Islam bukan hanya perasaan sesaat, tetapi merupakan rasa sayang yang disadari
atau yang didasari oleh keimanan dan tanggung jawab. Suami mencintai istrinya karena Allah. Begitu pula istri mencintai suaminya karena Allah juga. Dengan dasar-dasar seperti ini, hubungan keluarga akan lebih kokoh dan tidak mudah goyah oleh masalah-masalah kehidupan. Penulis juga menyebutkan al-wafaq atau keharmonisan. Keharmonisan keluarga merupakan kondisi yang sangat penting bagi perkembangan anak. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang damai biasanya akan memiliki rasa aman, rasa percaya diri, dan perkembangan emosi yang lebih baik dibanding anak yang tumbuh dalam suasana penuh pertengkaran. Selanjutnya, Syekh Abdullah Nasih Ulwan menjelaskan hasil dari keluarga yang dibangun berdasarkan petunjuk Islam. Beliau menyebutkan bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga seperti ini akan memiliki al-yamanul makin atau al-imanul makin atau keimanan yang kuat. Hal ini karena mereka sejak kecil dibiasakan mengenal Allah, diajarkan ibadah, dan dibimbing untuk mencintai nilai-nilai agama. Kemudian beliau menyebutkan al-jismus salim atau tubuh yang sehat atau yang selamat. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek rohani, tetapi juga aspek jasmani. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak, memberi makanan yang halal dan baik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik yang sehat. Setelah itu beliau juga menyebut al-akhlaqul wakim atau akhlak yang lurus dan mulia. Akhlak tidak lahir dengan sendirinya, tetapi terbentuk melalui pendidikan dan keteladanan. Ketika seorang anak melihat orang tuanya jujur, sopan, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain, maka nilai-nilai tersebut akan tertanam dalam dirinya. Penulis di sini juga menyinggung al-aqlun nadih atau akal yang matang. Ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan hanya menjadikan anak soleh, tapi juga cerdas dan mampu berpikir dengan baik. Anak perlu dibimbing agar memiliki kemampuan memahami masalah, mengambil keputusan yang tepat, serta menggunakan ilmu untuk kebaikan. Bagian yang sangat menarik dari kutipan ini adalah ketika penulis menyebut an-nafsiyah al-matta'inah as-sofiyah, yaitu jiwa yang tenang dan bersih. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang mengalami tekanan mental, kecemasan, dan berbagai masalah psikologi. Oleh karena itu, pesan dari Syekh Abdullah Nasih Ulwan sangat relevan. Beliau menegaskan bahwa keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai Islam akan menjadi tempat yang memberikan ketenangan, kasih sayang, dan dukungan emosional bagi setiap anggotanya. Dari lingkungan seperti itulah akan lahir generasi yang sehat secara mental dan emosional. Jika kita melihat kondisi masyarakat saat ini, banyak pernikahan yang dibangun hanya berdasarkan ketertarikan fisik, kekayaan, atau status sosial. Faktor tersebut memang penting dalam batas tertentu, tetapi tidak cukup untuk menjamin kebahagiaan rumah tangga. Ketika fondasi agama dan akhlak diabaikan, berbagai masalah seringkali muncul di kemudian hari. Karena itulah, Syekh Abdullah Nasih Ulwan mengingatkan bahwa memilih pasangan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Dari seluruh pembahasan ini, dapat dipahami bahwa inti pesan penulis adalah pentingnya membangun keluarga yang baik sebagai langkah awal dalam menciptakan generasi yang baik. Pendidikan anak tidak dimulai dari sekolah, melainkan dimulai dari keluarga. Bahkan, keluarga yang baik dimulai dari pemilihan pasangan yang baik. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam bukan sekedar penyatuan dua orang, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, memiliki kepribadian yang baik. Sebagai penutup,
dapat disimpulkan bahwa pembahasan az-zawju intiqai wastiyari mengajarkan kepada kita bahwa memilih pasangan hidup merupakan langkah yang sangat menentukan